Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus bertambah. Hukuman mati bagi bandar narkoba nyatanya belum juga membuat jera. Leluasannya pengedar narkoba beraksi di Indonesia disinyalir karena bantuan sejumlah pihak, tak terkecuali oknum petugas. Mulai dari kepolisian, Bea Cukai hingga Badan Narkotika Nasional. Indikasi keterlibatan oknum aparat dalam bisnis narkotika ini diamini mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Jadi kalau saya bilang ada benarnya, itu adalah saya sebagai orang intelijen itu hanya melihat ada benar itu dari kita indikasi. Ya, beda ada benarnya dari hukum dan ada benarnya dari intelijen. Kan saya tidak bilang menuduh BN, kan hanya bilang ada seperti ini, ada seperti itu. Dengan indikasi ini kalau saya gabung kan jadinya sepertinya kok kelop. Badan Narkotika Nasional juga tak memungkiri ada oknum aparat yang melindungi peredaran narkotika di Indonesia. Keterlibatan oknum itu adalah salah satu indikator maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Yang pertama indikatornya adalah pelaku sendiri. Yang kedua adalah penegak hukum dan penegakan hukum. Yang ketiga adalah budaya penggunaan narkotik. Di tengah sorotan negatif terhadap aparat yang disinyalir ikut membacking narkoba masuk ke Indonesia, nyatanya masih ada sosok polisi yang patut dicontoh. Dialah Bribka Wahyu Mulyawan. Dulu sebelum Bribka Wahyu bertugas di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan, Marelan, Medan, daerah ini dikenal sebagai daerah merah rawan kejahatan. Letaknya yang terpencil, banyak tempat-tempat kosong seperti tambak dan hutan menjadi peluang bandar narkoba mengedarkan barangnya. Namun bersama Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas, Wahyu perlahan mengubah wajah daerah ini. Bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, ia memberdayakan sejumlah orang yang selama ini dianggap sebagai penyakit masyarakat. Biasanya kan para pengedar itu dihukum ya Pak ya. Nah ide Bapak memutuskan akhirnya untuk membina mereka gitu. Dari mana nih Pak idenya Pak? Dia begini, biasanya kalau kita pun bawa ke kantor, kita tangkap, kita amankan ke polsek atau ke Polres. Saya rasa jalan yang paling tepat itu kita bina dulu. Karena mungkin dia hilaf ataupun apa. Apalagi tergantung masalah ekonomi sekarang. Semua cara pun halal kan begitu. Nah, jadi saya mencoba membina. Tapi dengan hasil yang saya buat lebih berhasil. Terutama seperti Ucok, dulu terkenal di sini Raja Ganja. Agar tak kembali terjun ke bisnis haram, ia pun mencarikan lapangan pekerjaan. Ada yang menjadi penjaga gudang bekerja di perusahaan beton, ada juga yang dititipkan pada kelompok-kelompok pekerjaan yang telah ia bentuk sebelumnya. Total sudah 30 orang yang ia bina, mulai dari pengedar, kurir, ataupun pecandu narkoba. Tak hanya yang pernah berkecimpung di dunia narkoba, ia juga memberdayakan mantan preman dan perampok di kelurahan berpenduduk sekitar 12.000 jiwa ini. Berbekal uang tunjangan sebagai Babin Kamtibmas sebesar Rp1.100.000, ia membentuk kelompok pemberdayaan. Seperti Persatuan Pedagang Kamtibmas, Ojek Kamtibmas, Kolam Ikan Kamtibmas, dan 8 kelompok Kamtibmas lainnya. Bertugas sejak tahun 2014 di Kelurahan Payapasir, ia rutin mengunjungi warga binaannya. Zainal Abidin Nasution alias Ucok menjadi salah satu mantan bandar narkoba yang ia bina. Setelah tak lagi mendekati narkoba, Ucok mengisi waktunya dengan mengelola kolam pembibitan ikan bentukan Bribka Wahyu. Saat ini, ia berpenghasilan sekitar Rp3 juta per bulan. Suatu anugerah juga Bu, ya kan? Saya bisa lari ke pembibitan kan gitu. Jadi kan bisa wawasan lebih luas lagi. Jadi bersyukur kali lah bisa dibina sama Pak Wahyu kan. Yang ini Bu, walaupun kecil ya tapi dia berkah ya Bu. Mana jadi nampak dia uangnya putarannya ini tadi Bu. Hal yang sama dialami Abdul Rahim, mantan kurir narkoba yang sekarang bekerja di salah satu perusahaan pembuatan beton. Ia menyaksikan perlahan tapi pasti masyarakat berubah ke arah yang lebih positif. Masyarakat terutama anak-anak muda itu agak sedikit tidak seperti dulu lah, tidak kesana kemari kan, ujung-ujungnya narkoba kan, karena tidak ada kerjaan gitu kan, ada sedikit duit
untuk beli narkoba, karena pun narkoba mudah dapat sekarang nih di lingkungan kita ini dulu kan. Jadi semenjak ada Wahyu ini, Wahyu dia merangkul dulu masyarakat, terutama anak muda. Ya, untuk memerangi narkoba perlu ada upaya masif dari seluruh pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur masyarakat. Hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba harus benar-benar ditegakkan. Kesadaran akan bahaya narkoba harus diresapi seluruh pihak, sehingga tidak ada lagi celah narkoba berkembang di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.